Timnas Indonesia dibantai habis oleh Jepang. Shin Tae-yong komentar soal kalah telak Timnas Indonesia. Timnas Indonesia harus menelan pil pahit setelah mengalami kekalahan telak dari Jepang dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 dalam pertandingan yang digelar di Stadion Jepang. Skuad Garuda nyaris tidak mampu menciptakan peluang berbahaya ke gawang lawan. Jepang yang dikenal dengan permainan cepat dan efektifnya tampil dominan sejak menit pertama hingga peluit akhir berbunyi. Kekalahan ini mengejutkan banyak pihak, terutama mengingat performa Indonesia yang sebelumnya menunjukkan peningkatan signifikan di turnamen ini. Namun menghadapi tim sekelas Jepang yang memiliki pengalaman bertanding di level Piala Dunia serta diperkuat oleh para pemain yang merumput di liga-liga top Eropa bukanlah tugas yang mudah. Tekanan tinggi dari lini depan Jepang membuat Indonesia kesulitan dalam membangun serangan, sementara lini pertahanan mereka juga harus bekerja ekstra keras untuk menahan gelombang serangan lawan. Mantan pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong yang kini berada di luar kepengurusan tim turut memberikan komentarnya terkait hasil pertandingan ini. Menurutnya meskipun anak asuh Patrick Kluivert harus menelan kekalahan telak, tapi ini bukanlah sesuatu yang harus membuat skuad Garuda berkecil hati. Pemain Timnas Indonesia sudah menunjukkan perkembangan yang baik, tetapi Jepang memang memiliki keunggulan yang lebih jelas baik dalam aspek individu maupun kolektivitas. Meski demikian jangan patah semangat, bahkan Jerman yang memiliki sejarah panjang di Piala Dunia pernah kalah dari Jepang suatu saat. Indonesia pasti bisa mengimbangi mereka, saya percaya itu, ujar Shin Tae-yong dalam sebuah wawancara. Komentar Shin Tae-yong ini memberikan dorongan moral bagi para pemain dan pendukung Timnas Indonesia. Dia mengingatkan bahwa setiap tim membutuhkan proses panjang untuk mencapai level kompetitif yang lebih tinggi. Jepang sendiri tidak serta-merta menjadi tim tangguh dalam semalam. Mereka melalui proses pembangunan sepak bola yang sistematis selama puluhan tahun. Meski harus menerima kekalahan pahit dari Jepang, Indonesia telah memastikan tempat di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026, suatu pencapaian yang patut diapresiasi. Ini adalah pertama kalinya Indonesia mencapai tahap ini dalam sejarah sepak bola nasional, menunjukkan bahwa tim terus berkembang dan mampu bersaing di level Asia. Keberhasilan lolos ke babak keempat menjadi bukti bahwa Indonesia memiliki masa depan yang cerah di sepak bola. Kini tantangan berikutnya adalah bagaimana tim bisa mempersiapkan diri menghadapi lawan-lawan yang lebih tangguh di fase selanjutnya. Kekalahan dari Jepang tentu bukan hanya menjadi pukulan telak, tetapi juga harus dilihat sebagai pelajaran penting bagi Timnas Indonesia. Dalam dunia sepak bola tidak ada kemenangan yang datang tanpa kerja keras dan persiapan yang matang. Pelatih serta pemain perlu menganalisis apa yang kurang dalam laga ini agar dapat mempersiapkan diri lebih baik untuk pertandingan berikutnya. Dengan strategi yang tepat, peningkatan kualitas pemain dan pengelolaan tim yang konsisten, bukan tidak mungkin Timnas Indonesia suatu hari nanti bisa sejajar dengan tim-tim elit Asia. Semangat dan tekad yang kuat akan menjadi kunci bagi Indonesia untuk terus berkembang dan mencapai impian bermain di panggung Piala Dunia kalah dengan kepala tegak. Timnas Indonesia menelan kekalahan kala menantang tuan rumah Jepang dalam laga terakhir putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Selasa, 10 Juni 2025, petang. Laga ini sejatinya sudah tak berpengaruh untuk kedua tim. Timnas Indonesia sudah dipastikan lolos ke putaran keempat usai mengalahkan Cina 1-0, Kamis pekan lalu. Di sisi lain, Timnas Jepang telah memastikan tiket ke Piala Dunia 2026 tanpa hambatan berarti. Kini, pasukan Haji Memoriasu bersiap menutup putaran ketiga kualifikasi zona Asia dengan kemenangan di kandang sendiri. Indonesia yang masih harus menempuh jalan panjang lewat putaran keempat akan memanfaatkan laga ini sebagai batu loncatan penting dalam upaya meraih sejarah. Jepang tak tersentuh di kualifikasi. Sejak debut di Piala Dunia 1998, Jepang telah menjelma menjadi langganan turnamen sepak bola paling bergengsi di dunia.
Kualifikasi untuk edisi 2026 menjadi bukti konsistensi mereka. 6 kemenangan dari 7 laga, mencetak 24 gol tanpa sekalipun kebobolan di fase pertama. Pada fase kedua pun, Jepang tampil dominan. Mereka menjadi negara non-tuan rumah pertama yang memastikan lolos ke Piala Dunia 2026, bahkan sebelum pertandingan terakhir. Kemenangan 2-0 atas Bahrain pada Maret lalu menjadi penegas dominasi mereka. Pelatih Hajime Moriyasu kini mulai bereksperimen, memberikan kesempatan kepada wajah-wajah baru. Dalam laga terakhir melawan Australia, Jepang kalah 0-1, namun dengan skuad yang banyak mengalami rotasi. Hal serupa diperkirakan akan kembali dilakukan saat menjamu Indonesia dan jalan terjal menuju Piala Dunia. Sementara itu, Indonesia yang kini ditangani legenda Belanda, Patrick Kluivert, masih menjaga asa menuju Piala Dunia pertamanya. Meski gagal meraih tiket otomatis, kemenangan beruntun 1-0 atas Bahrain dan Cina memastikan langkah Garuda ke putaran keempat. Indonesia akan bersaing dengan 5 negara lainnya, Uni Emirat Arab, Qatar, Irak, dan 2 tim lain yang segera menyusul untuk memperebutkan 2 tempat langsung ke Piala Dunia. 2 tim runner-up grup nantinya akan saling berhadapan demi 1 tiket tambahan lewat playoff antar konfederasi. Meski peluang tetap ada, jalan Indonesia jelas penuh rintangan. Namun, kehadiran Kluivert membawa semangat baru, terbukti dari peningkatan performa tim di bawah asuhannya sejak Januari lalu. Pertemuan ulang dan misi pembuktian. Laga melawan Jepang ini menjadi pertemuan kedua dalam kurun kurang dari setahun. Pada pertemuan pertama di Jakarta, November lalu, Indonesia dipaksa menyerah 4 gol tanpa balas. Kali ini, Garuda tentu berharap bisa memberikan perlawanan lebih ketat, sekaligus menjadikan laga ini sebagai persiapan penting sebelum memasuki babak playoff yang menentukan. Dengan kapasitas dan kedalaman skuad yang jauh lebih unggul, Jepang diunggulkan untuk kembali mencatat kemenangan. Namun bagi Indonesia, hasil bukan satu-satunya fokus. Pengalaman, konsistensi, dan keberanian menghadapi tim kuat menjadi bekal berharga untuk laga-laga penting ke depan. Meski tampil dengan rotasi, media Inggris Sportsmall tetap menjagokan Jepang untuk meraih kemenangan dengan skor 3-1. Kualitas individu dan kolektivitas yang solid menjadi senjata utama. Sementara Indonesia akan mencoba mencuri momentum dan menampilkan semangat juang. Pada menit ke-55 skor sudah 4 bagi Jepang dan 0 bagi Indonesia.